Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Namun sebelum itu, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati segala aktivitas kegiatan kami dari tadi pagi hingga pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan menyembah-Mu, kami akan memuji Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau curahkan kepada setiap kami. Jamah hati kami, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah hati dan pikiran ini hanya berfokus kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah hadirat-Mu kami boleh rasakan Tuhan ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu. Terima kasih Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Engkau yang bertahta atas pujian kami, Engkau yang memberkati ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sekalipun ku berjalan lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidup kami Tuhan. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan dari awal. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kami tahu Tuhan Engkau ada di sisi kami.
sekalipun kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku selamanya. Oh, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, ya Tuhan, kesetiaan sungguh terbukti. Oh, di sepanjang hidupku selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allah kami yang setia, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Tak sekalipun kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti. Oh, di sepanjang hidupku untuk selamanya. Bukan melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Angkat tanganmu, katakan, Kaulah Tuhan, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami, Kau yang selalu setia menepati janji dalam hidup kami, Tuhan. Oh Yesus, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku selamanya, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kami percaya kami memiliki Allah yang setia, Allah yang selalu berada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat satu nyanyian. Bawalah hidupku untuk digembalakan. Sementara ku hidup di dunia, sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba, biar firman-Mu menuntun hamba. Amin.
perkara. Jangan ku sampai dibimbangkan. Bawalah kehidupanku, bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku, gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kau mencapai pahala. Ku tak tahu jalan kelepasan, ku tak tahu jalan kelepasan. Di dalam setiap persoalan, bukakan firman-Mu padaku. Bukakan firman-Mu padaku. Amin. Agar ku mengerti maksud-Mu. Mari saudara katakan, bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Amin. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kau mencapai pahala. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu. Di dalam setiap pergumulan, katakan, ku perlu selalu dikuatkan. Ku perlu selalu dikuatkan. Amin. Katakan, bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Bawalah kehidupanku, bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Sampai kelak mencapai pahala. Haleluya. Biarlah kehidupan kita terus digembalakan sampai kita mencapai tujuan akhir kita, yaitu Yerusalem yang baru. Amin. Puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan, haleluya Yesus, kami hendak bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Kami mau selalu memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan
nyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allah, Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. bagimu selagi ku Mari saudara sama-sama katakan, inilah yang ku renung. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renung. Mari saudara sambil engkau mengangkat tanganmu. Setiap waktu, nyanyian puja, nyanyian puja dan pengagungan hanya kepadamu. Haleluya Yesus. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu kami boleh rasakan ketika kami menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kami Tuhan. Ini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau urapi kepada setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu menjamah setiap hidup kami Tuhan. Menjamah hati kami, menjamah setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah kami hanya fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa di ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Bersama istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita di hari yang istimewa, hari bahagia, hari anugerah Tuhan ini. Kita akan bersama-sama membaca sekali lagi kitab Wahyu pasal 5 ayat 9 dan ayat 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Mereka akan, siapa itu? Orang yang telah dibeli dengan darah yang mahal. Untuk apa dibeli? Untuk membuat mereka menjadi satu kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan imam-imam. Dari segala suku bangsa
dari segala kaum dan bahasa. Tidak seperti zaman dulu. Dulu yang melayani hanya orang-orang khusus, orang-orang yang disediakan Tuhan. Ya, tidak semua orang melayani pada zaman perjanjian lama. Itu ditentukan hanya mereka yang diperintahkan Tuhan untuk melayani, dikhususkan seperti Lewi dan imam besar Harun. Saudara yang kekasih, kita akan mengulangi sedikit Kitab Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10 mengenai akan memerintah sebagai raja di bumi. Tadi kita sudah baca, dengan darah kita dibeli. Kita ini dari segala suku bangsa. Ya, zaman dulu tidak ada suku bangsa, hanya bangsa Israel yang diperkenankan. Itu pun tidak semua suku. Ya, hanya satu suku dari 12 suku yang diperkenankan untuk melayani. Ya. Dan kita dibeli. Kita ini yang dari segala suku bangsa, bangsa-bangsa lain dibuat menjadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah. Perhatikan garis bawah. Jadi kita ini melayani Allah, memuliakan Allah, meninggikan Allah, imam-imam bagi Allah. Ya, bukan bagi siapa-siapa. Sebab kita adalah orang yang sudah ditebus, dibayar dengan harga tunai dan mahal. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan tentang apa yang harus kita buat. Karena kita belum jadi raja, baru dilantik jadi imam. Imam artinya yang melayani, bukan dilayani. Seorang imam tugasnya adalah melayani, tidak untuk dilayani. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Ya, jadi Tuhan panggil kita untuk melayani, akan memerintah. Jadi imam-imam yang melayani itu nanti akan memerintah bersama raja di atas segala raja, menjadi raja-raja selama 1000 tahun kerajaan damai dalam Wahyu 20. Tetapi kita baca tadi akan. Kalau akan itu berarti nanti. Sekarang belum. Sekarang kita harus membuktikan. Apa itu? Kesetiaan. Jadi dibutuhkan kesetiaan untuk menjadi raja-raja, memerintah bersama Tuhan selama 1000 tahun lamanya. Panjang itu 1000 tahun. Sekarang orang umur 120 tahun saja panjang sekali sudah dirasa. 1000 tahun. Memerintah sebagai raja di bumi bersama Kristus. Raja di atas segala raja. Jadi dibutuhkan kesetiaan. Kalau tidak setia sampai akhir, tidak sampai akan jadi raja, tidak. Patah di tengah jalan. Tapi harapan saya, kita semua tidak ada yang patah di tengah jalan. Ya, kita berhasil mencapai garis akhir daripada perlombaan hidup kita. Amsal 19 ayat yang ke-22 berkata, sifat yang diinginkan seseorang adalah kesetiaan. Jadi, buktikan kesetiaan itu sehingga kita mencapai nanti sebagai raja, ya, akan menjadi raja, ya, bukan menjadi imam dan raja saja, akan. Jadi nanti, sekarang kita belum, ya. Buktikan itu dengan kesetiaan. Perlu imam-imam itu perlu membuktikan dirinya setia. Itu yang paling dibutuhkan, dan itu yang paling dicari Tuhan, kesetiaan. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang
ialah kesetiaannya. Iya, kesetiaan itu paling penting. Dalam berumah tangga itu apa? Setia juga. Orang berumah tangga itu apa? Kesetiaan suami terhadap istri, kesetiaan istri terhadap suami. Ya, demikian juga kita sebagai imam, apa yang dibutuhkan? Kesetiaan. Karena Tuhan bilang sifat karakter yang dibutuhkan pada seseorang adalah kesetiaan. Banyak orang menyebut dirinya baik. Tapi siapa yang mendapatkan orang yang setia? Kata Amsal 20 ayat 6. Tolong dibaca. Banyak orang menyebut diri baik hati, Ya, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? zaman sekarang tidak mudah menemukan orang yang setia. Kita krisis kesetiaan. Zaman sekarang. Apalagi zaman ini, zaman akhir, Tuhan Yesus berkata, menjelang aku datang kembali. Orang akan hidup seperti zaman Nuh. Kawin, mengawin, makan, minum. Krisis kesetiaan dalam kehidupan rumah tangga. Padahal yang dibutuhkan dalam sebuah rumah tangga adalah kesetiaan. Makanya pada waktu dinikahkan, para pengantin itu akan mengadakan perjanjian nikah. Suami atau laki-laki mempelai laki-laki itu mengadakan perjanjian nikah buat mempelai wanita. Demikian sebaliknya mempelai wanita juga membuat satu perjanjian. Setia. Tapi krisis setia sekarang. Dalam menikah juga. Ya. Kalau kita bisa setia dalam hubungan nikah, maka Tuhan memberkati kehidupan kita. Sebab semuanya segalanya dimulai dari dalam rumah tangga. Pernikahan. Kalau rumah tangga terpecah-pecah, kerajaan terpecah-pecah, tidak kuat, runtuh, tidak ada berkat. Kalau rumah tangga itu suami, istri, anak itu duduk bersaudara seperti saudara, diam dengan rukun. Mazmur 133 berkata, ke sana Tuhan perintahkan berkat dalam kehidupan. Bagaimana supaya suami istri itu bisa menerima berkat dan anak-anaknya? Kesetiaan. Suami tidak sempurna, istri pun tidak sempurna, anak pun tidak sempurna. Yang sempurna itu Tuhan. Makanya kita ini dibina, dididik, diperdengarkan firman Tuhan, pengajaran Alkitab ini untuk mengajar bagaimana supaya kita bahagia, bagaimana supaya kita diberkati, bagaimana sikap seorang suami, bagaimana sikap seorang istri. Begitu juga anak, kan bahagia. Untuk apa? Makanan semeja banyak sekali, tapi suami istri tidak ngomong. Suami jalan ke utara, istri jalan ke selatan, tidak ketemu. Nah, dibutuhkan apa untuk kesetiaan suami istri ini? Pengorbanan. Masing-masing korban. Korban perasaan. Ya, tidak salah pun kita. Kenapa kurang? Kalau datang, minta maaf ya, lain kali saya lebih baik dari hari ini. Nah, ada susah. Yang susah itu daging ini, tidak mau ngalah. Itu yang kita buat. Lah ini istri saya modelnya seperti ini. Lah ya kan kamu mau sama istri modelnya seperti itu. Dan sudah menikah. Ya tapi suami saya kok begini orangnya. Lah ya kan kamu juga mau. Iya, betul ya. Nah, sudah disatukan, sudah dijalani. Nah, bagaimana supaya bisa lanjut, tentram, berkelanjutan? Dengarkan firman Tuhan.
Coba Allah yang mengajar kita itu Allah yang paling tahu bagaimana caranya kita bahagia. Karena Allah yang kita sembah puja itu Allah yang suka memberkati hidup kita. Amin. Di mana ada suasana rukun, duduk bersaudara diam dengan damai, maka kesanalah kata Tuhan kau perintahkan berkat dan kehidupan. Mazmur 133 ayat 1-3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Ya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. ya, diam bersama dengan rukun. Bukan berarti nggak ada salah paham, ada. Maka disediakan korban. Namanya korban pendamaian dari Tuhan. Tuhan mendamaikan saya dengan pribadinya melalui korban Yesus itu, korban pendamaian. Dia mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Dia juga mendamaikan kita dengan sesama kita. Itu salib. Vertikal. Bersama Allah kita berdamai. Horizontal kita berdamai dengan sesama. Setiap kali kita pikul itu salib, bahagia. Lanjut. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, Ya, yang meleleh ke janggut Harun ya, dan ke leher jubahnya. ya. Seperti embun gunung Hermon yang turun Nah, ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. ada berkat, firman penuh. Roh Kudus penuh dalam rumah tangga. Apa tahu yang dicari manusia? Damai, tentram. Uang banyak, makanan banyak, tapi kan tidak ada damai, apa artinya? Betul ya? Nah, marilah kita belajar. Memang tidak pernah berhenti. Nanti ada saja salah paham. Karena tabiat, dua itu tabiat yang tidak sama. Dikasih satu. Dua dijadikan satu. Satu dari bahan tanah. Satu bahan tulang. Ya loh, dari awal itu Adam diciptakan dari tanah. Lalu dihembusin nafas, hiduplah Adam. Ya, lalu Allah mengambil tulang rusuknya Adam dijadikan Hawa. Lalu dipanggil Adam, disatukan. Lalu Adam berkata, inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Kalau orang sudah lama intim dengan Tuhan, intim dengan sesamanya suami istri, bisa merasakan. Kalau istrinya sakit, seperti saya sakit. Kalau suami sakit, istri merasa dia sakit. Itu satu daging. Daging dan tulangku. Sehingga Adam berkata, inilah dagingku dan inilah tulangku. Dibutuhkan apa? Kesetiaan. Krisis kesetiaan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami ini tahun ini 50 tahun menikah. Tidak mudah ya. Dilalui dengan banyak pergumulan, tantangan. Ya, dua tabiat yang tidak sama. Tidak mudah hidup. Orang muda itu biasanya gampang-gampang saja. I love you. Ya sudah falling in love. Ya, sudah jatuh cinta. Sudah. Waktu baru mulai, semuanya happy. Ya. Nah, sudah lama sudah jalan. Nah, ini mulai ada gelombang-gelombangnya. Kalau kita baru meninggalkan pelabuhan, naik kapal, semua senang jalan. Tapi kalau sudah di tengah samudera, kadang datang ombak. Tapi Tuhan yang menyatukan itu, Dia mengawasi dan memperhatikan. Nah, tadi saya katakan, zaman ini orang mengawin, ya, krisis apa? Kesetiaan. Maliaki 2. Tuhan bilang kamu telah tidak setia pada istri masa muda. Maliaki pasal 2 ayat 16 sampai selanjutnya. Sebab aku membenci perceraian. Aku benci perceraian.
firman Tuhan Allah Israel. Ya, Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, ya, firman Tuhan semesta alam. ya, Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. ya. Jangan berkhianat. Ayat sebelumnya, ayat 14, tolong dibaca. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Istri masa muda. Allah menjadi saksi pada waktu orang ikat perjanjian. Ini bukan hanya di hadapan pendeta, di hadapan jemaat yang hadir, tidak. Itu hanya menjadi saksi. Lanjut. Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Nah, tidak setia pada istri masa muda sampai tua. Ya, istri masa muda sampai sekarang. Tidak muda. Terus, Padahal dialah teman sekutumu teman sekutu bersekutu bersama-sama. Ya, terus. dan istri seperjanjianmu. Itu waktu perjanjian kita mengikat perjanjian. Jangan tidak setia. Lah sekarang kita dengan Tuhan. Tuhan membayar saya dengan darah yang mahal. Untuk menjadi apa? Imam. Bahkan nanti akan dilantik jadi raja. Memerintah di bumi. Lebih dari itu, Tuhan itu akan menjadikan saya mempelai wanitanya, istri anak domba. Kita sekarang gereja Tuhan, dari lapisan denominasi apa saja, pokok saudara adalah orang yang menerima tebusan darah Yesus jadi miliknya. Saudara adalah imam-imam yang melayani. Harus tahu, saya bukan hanya orang Kristen biasa. Saya dibeli dengan darah. Berarti saya adalah orang yang dilayakkan untuk menjadi imam, yang harus melayani Tuhan. Loh, kalau di sorga itu semua imam. Kerajaan imam. Telah membuat kamu menjadi sebuah kerajaan yang terdiri dari apa? Imam-imam. Wahyu 1 ayat 5 dan ayat 6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, Ya, yang pertama bangkit dari antara orang mati, ya, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. ya, Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh dari darahnya. dosa kita oleh darah. Manusia itu tidak bikin satu dosa saja, banyak. Jadi sebetulnya harusnya melepaskan kita dari dosa-dosa kita oleh darahnya. Terus Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. imam-imam. Saudara gereja Tuhan, semuanya yang telah ditebus mengalami ketebusan darah, merasakan kasih Allah yang besar itu. Saudara adalah imam-imam dari satu kerajaan, imam-imam. Di surga itu semuanya imam-imam. Semuanya melayani Allah. Fokus semua Allah. Itu harus kita perhatikan di bumi ini. Fokus kita Allah. Bukan diri kita. Bukan pekerjaan kita. Allah yang harus jadi fokus. Karena kita sadar. Kita adalah orang yang telah dibeli dengan darah yang mahal. Dibuat menjadi kerajaan imam-imam. Dan akan memerintah sebagai raja di bumi. Itu berarti kalau kita membuktikan kesetiaan. Itu sama suami istri harus punya kesetiaan. Jadi kalau cari pasangan hidup, cari orang yang mau setia. Kita ini sedang dipertunangkan dengan Kristus.
sebagai perawan suci. Diminta apa? Kesetiaan. Setia. 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, Ya. karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Nah, Rasul Paul bilang, aku cemburu kepada kamu. Kepada jemaat Korintus. Aku cemburu kepada kamu. Dengan cemburu apa? Ilahi. Kan cemburu-cemburu yang biasanya orang laki, orang perempuan itu cemburu. Cemburunya dasarnya apa? Daging. Ini Rasul Paul bilang, cemburu saya, cemburu ilahi. Sebab Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. aku sudah mempertunangkan kamu kepada seorang laki-laki. Ya, Untuk membawa kamu sebagai perawan suci membawa kamu sebagai perawan yang suci kepada Kristus. kepada Kristus. Jadi Kristus itu seperti laki-laki. Kita gereja perawan suci, perempuannya, wanitanya. Tapi sudah harus membuktikan diri perawan suci. Perawan itu sudah suci tambah suci. Luar biasa sucinya, ya sempurna. Lanjut. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati. Hamba Tuhan yang baik ini. Hamba Tuhan seperti Rasul Paulus sudah membuktikan kesetiaannya sampai dia mendapatkan mahkota. Dia katakan, aku khawatir kalau gereja Tuhan itu nanti tidak setia. Khawatir. Ini kekhawatiran Rasul Paulus. Sebab terlalu menarik mungkin dunia ini sampai Tuhan goda sama orang muda yang namanya Yesus itu. Coba lihat tuh kemuliaan dunia itu loh. Tapi kalau kau nyembah aku akan berikan semua. Tuhan bilang, enyahlah kamu. Hanya Allah yang patut disembah. Kalau gereja Tuhan, kita sudah dipertunangkan dengan Kristus. Tapi arah kita nanti dunia. Kemuliaan dunia, pekerjaan dunia kita lebih daripada pekerjaan Tuhan, pelayanan kita sebagai imam kepada Tuhan. Ini Rasul Paul bilang, aku khawatir lama-lama disesatkan. Terus Dari kesetiaan kamu yang sejati Ya. kepada Kristus. nah, dari kesetiaan yang sejati, asli, setia kepada Kristus. Ya, Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan Ya. kelicikannya. ya. Sebab kamu sabar saja. Kamu ini sabar, mau dengar saja. Ya, apa? Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain, Nah, jadi ada juga Yesus yang lain, hati-hati. Pakai nama Yesus, pakai nama Alkitab, pakai nama firman Allah. Lanjut. daripada yang telah kami beritakan, Ya, atau memberikan kepada kamu roh yang lain. roh yang lain, rohnya tidak sama. Ya, ada orang memberitakan firman, rohnya yang lain. Dia bukan Roh Kudus yang berbicara melalui dia. Rohnya dia, roh di dalam dirinya itu ada iri hati, tidak suka sama orang ini. Ya, hamba Tuhan yang lain, dia tidak suka Rasul Paulus. Nah, dia mulai menyesatkan. Oh, itu akhir zaman. Tuhan Yesus berkata, hati-hati, menjelang aku datang, banyak guru palsu, banyak nabi palsu, banyak pendeta yang bergelar pendeta palsu. Mohon dimaafkan. Saya juga berjaga-jaga supaya jangan jadi pendeta palsu, guru palsu.
nabi palsu, menyampaikan firman palsu. Terus daripada yang telah kamu terima, ya, atau Injil yang lain nah daripada yang telah kamu terima. ada Injil lain. Rasul Paul malah di Galatia bilang terkutuklah orang yang menyampaikan Injil yang lain. Itu Rasul Paulus. Memang keras. Tapi dia kasih tahu jemaat Korintus hati-hati. Hati-hati. Ya, Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, ya, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. ya. Hati-hati ya. Makanya Tuhan taruh seorang gembala, seorang penatua, seorang penilik jemaat, mengawasi jemaat, agar jangan disesatkan oleh penyesat. Makanya Tuhan tadi melalui Rasul Paul kasih ingat, aku khawatir kalau kesetiaanmu yang sejati itu dibuat sama, tadi disinggung ya, sama seperti Hawa yang tertipu oleh ular. Karena ular itu datang dengan firman. Loh, dengan firman. Tapi firman yang sudah diputar balik tuh. Disesuaikan dengan kebutuhan hatinya, tapi bukan menyampaikannya dengan kasih kepada Allah. Kasih kepada sesama, ingin menyelamatkan manusia. Bukan itu. Lah, Allah menilik hati kita. Apakah kita menyampaikan pengajaran firman itu dengan hati yang mengasihi umat Tuhan, hati yang mengasihi Allah itu? Seperti Rasul Paul, aku khawatir karena ular itu datang dengan firman, iblis juga datang dengan Alkitab. Siapa bilang tidak? Tapi Alkitab yang diputar balik. Coba kalau kita dengar baik-baik. Apa kata iblis kepada Tuhan Yesus sedang berpuasa 40 hari? Ada tertulis. Tuhan jawab dia. Coba baca Matius 4. Lo perhatikan baik-baik saudara. Memang tidak mudah untuk memperhatikan ini orang bener ini asal dengar aja, apalagi zaman sekarang. Ya, sulit itu. Tetapi tidak sulit kalau kita mau memperhatikan dengan baik. Mari kita baca Matius 4 ayat yang ke-3. Lalu datanglah si pencoba itu. Nah, si pencoba ini iblis selalu mencoba menyesatkan. Itu yang dikhawatirkan Rasul Paulus. Dia masuk pada orang-orang tertentu yang hatinya tidak disucikan. Kalau hati kita tidak dibersihkan, ini bahaya. Karena apa yang keluar dari mulut itu luapan dari hati. Kalau hatinya bersih, yang keluar itu adalah Roh Kudus yang berbicara. Terus, Dan berkata kepadanya, ya, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, silakan. perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, ya. manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, ini iblis bilang, coba perintahkan. Kalau engkau anak Allah, ya Allah kan berkuasa. Allah cuma berfirman. Jadilah terang, terang jadi. Allah berfirman, jadilah cakrawala, jadi. Jadi kamu ngomong saja itu sama batu itu, langsung jadi roti. Ada tertulis, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, kata Yesus. Lanjut. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu roti hidup. Terus, Kemudian iblis membawanya ke kota suci ya. dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Wow. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, Ya. jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ya, Sebab ada tertulis Ada mengenai engkau, ya, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, ya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. ya.
Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, Ada tertulis pula, ya. janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, jadi dikasih ayat, dia balas dengan ayat. Ada tertulis. Tuhan ini penuh firman. Bukan hanya penuh firman, dia itu firman yang hidup. Keluarlah firman. Tapi Hawa, seperti tadi Rasul mengatakan, aku khawatir seperti Hawa. Datang si ular. Setan itu enggak pakai, dia datang dengan modalnya itu, kan ketakutan orang. Dia masuk di dalam ular. Nah, model sekarang dia masuk di dalam manusia. Manusia siapa? Ya nabi palsu, guru palsu, rasul palsu. Yang memberitakan Injil yang lain. Supaya orang itu tidak jadi nanti memerintah sebagai raja di bumi. Karena kesetiaannya dibelokkan. Tidak jadi pengantin. Ya. Apa yang membuat kita bisa menangkal? Tadi Tuhan ada tertulis. Penuh firman. Perlu pendalaman Alkitab. Perlu baca Alkitab. Perlu merenungkan firman. Jadi kita tidak dibodohi. Seperti Hawa dibodohi. Mari kita baca Kejadian pasal 3. Nah ini karena pengetahuan salah-salah. Karena dia tidak langsung terima dari Tuhan. Dia cuma terima dari siapa? Dari suaminya itu. Suaminya bilang semua buah dalam pohon taman ini kata Tuhan boleh dimakan dengan bebas. Hanya satu yang tidak boleh. Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya Hawa terima tapi tidak betul-betul masuk. Dia tidak nangkap betul. Makanya jemaat itu perlu nangkap betul-betul firman Tuhan. Tangkap baik-baik. Baca lagi, ulangi lagi. Mamahbia. Renungkan. Kejadian pasal 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Waduh, ular ini cerdik. Tapi tidak tulus. Jadi orang Kristen cerdik seperti ular. Tapi tulus, hatinya tulus. Benar hatinya. Ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, Jadi bukan? putar balik toh. Tentulah. Dia boleh kata tentulah. Ya. Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Terus Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. nah, di sini salahnya Hawa. Makanya tadi Rasul Paul bilang, aku khawatir. Ya, kita baca Kejadian 2. Apa firman Allah yang sebenarnya? Aslinya itu, aslinya. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan apa? Bebas. Dengan bebas. Tapi Hawa, kita baca, apa kata Hawa? Kejadian 3 ayat yang kedua. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah Tunggu taman. dulu, pelan-pelan. Kata Hawa, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Dia sudah kurangi kata apa? Ini kalau tidak jeli, tidak tahu, tidak ngerti ini. Di mana diputar baliknya? Jadi kalau jemaat itu masih belum ngerti apa-apa, loh iya betul juga ya, betul juga ya. Nah, itu. Nanti guru palsu itu seperti itu, nabi palsu seperti itu, mata air kering, ya.
Nah, Kejadian 2 ayat 16, tolong diulangi. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tuhan bilang apa? Dengan bebas. Hawa berkata kepada ular, cuma sampai boleh makan. Kata bebasnya ditiadakan. Ini sama orang mengurangi firman Tuhan. Itu cuma satu kata. Apalagi kalau satu kitab. Ada yang katakan, oh itu perjanjian lama. Udah gak laku itu. Saya dengar itu. Wah, luar biasa ini orang. Hawa cuma satu kata. Kata bebas sih. Ini satu kitab. Ayo dibaca. Kembali kitab Kejadian pasal 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, Ya. buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Titik. Padahal mestinya dengan bebas. Lanjut. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu. Jangan kamu makan atau apa? Raba. Terus Nanti kamu mati. Nanti baru mati, belum tentu. Sama, nanti kamu jadi raja, tapi belum tentu. Kembali ke Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ya, Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Ada raba di situ? Seperti Hawa katakan, jangan rabah. Nggak ada. Betul ya? Jadi ini nambah. Nambahnya cuma satu kata. Apalagi kalau orang menguraikan begitu banyak tambahan-tambahan yang tidak Allah perintahkan. Itu kata dia, pendapat dia, pemikirannya dia. Ini akhir zaman. Sebab tidak ada zaman sesudah ini. Kita tinggal tunggu datangnya Tuhan. 2000 tahun zaman Adam sampai Abraham, Abraham sampai Kristus pertama kali, sampai mati di atas kayu salib naik ke surga. 2000 tahun akan datang masa gereja sampai dia datang kembali. Sesudah itu ada 1000 tahun masa memerintah sebagai raja di bumi itu. Kerajaan 1000 tahun damai, Wahyu 20. Nah, kita ada di zaman akhir, penghujung zaman akhir. Ya, krisis kesetiaan. Coba di sini, Hawa bilang apa? Raba. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Ya, raba. Ada raba di situ sama Tuhan? Tidak ada. Kata dia nanti mati, nanti. Loh, kata Tuhan apa? Ayat 16, tolong. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah kau mati, dirubah jadi nanti. Inilah yang dimasukkan Rasul Paulus. Aku khawatir kamu mengalami kesetiaan yang salah, dirubah. Ya dah? Makanya gereja Tuhan perlu berhati-hati, ekstra hati-hati untuk menerima Injil yang lain. Memang Injil, tapi rohnya beda. Makanya ada gembala, saudara, tempat bertanya. Gembala itu bapak, kepala keluarga.
Makanya syaratnya di 1 Timotius 3 untuk seorang gembala, penilik jemaat punya syarat yang ditentukan Tuhan. Tak semua orang bisa jadi gembala, tidak. Puji Tuhan. Jadi krisis kesetiaan ini bahaya sekali, menghalangi kita nanti akan menjadi raja. Akan diperlukan kesetiaan seorang imam. Ya. Dimulai dari apa? Hal yang kecil. Kalau kamu tidak setia perkara kecil, tidak mungkin setia dalam perkara besar. Apa itu hal kecil? Yang mamon. Kata Tuhan, itu persoalan duit yang bagi manusia persoalan gede, persoalan besar. Tapi bagi aku itu persoalan kecil kok. Bagi manusia masalah uang itu masalah besar. Sampai bisa bertengkar, berkelahi. Ayah dan anak, anak bersaudara-bersaudara. Padahal itu soal kecil. Pegawainya nikam majikannya. Kenapa? Kurang bayarannya. Padahal soal kecil. Perkara uang itu perkara kecil. Bagi mata Tuhan itu bukan apa-apa. Tapi manusia itu apa-apa. Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Jadi mulai dari perkara kecil, buktikan kita setia. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya. Terus? Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, mamon tidak jujur, uang. Itu ilah zaman akhir. Itu kelepasan gereja yang terakhir, itu kelepasan akan uang, itu cinta uang. Itu akarnya segala kejahatan. Terus siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? ya, Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? ya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Perhatikan, ini hamba. Imam-imam tidak bisa mengabdi pada dua tuan. Tuan Allah dan Tuan Mamon. Ini toh yang selalu dipersoalkan. Seorang pelayan Tuhan tidak bisa mengabdi pada Allah sekaligus pada Mamon. Ini diajarin sama jemaat dalam hal kesetiaan memberi. Oh, ini pendeta kalau bicara soal memberi itu pastilah hatinya tuh mau uangnya, ngerampok jemaat. Loh elah. Kok tahu dari mana kamu orang itu ngerampok? Udah ditanyain, udah dilihat, udah dibawa ke pengadilan. Emangnya udah tanya jemaatnya. Udah sekian tahun jemaat saya, jemaat itu kenal, ini pendeta saya kok, gembala saya. Masa dia rampok uang saya? Enggak pernah kok. Ya toh? Ya, betul ya? Nah, itu perkara kecil. Terus? Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang Ya. dan mengasihi yang lain. Nah, jadi kita diajar tidak boleh menyembah mamon, haleluya, mamon, haleluya. Haleluya itu artinya puji Tuhan. Kepuji mamon. Tangan kanan, puji Allah, Tuhan Yesus, mamon, Tuhan Yesus. Nggak bisa. Harus semuanya Allah. Siapa orang yang bisa menyembah Allah? Yang taat. Yang cinta Tuhan, bukan cinta mamon. Nah, kalau kita baca lagi di Lukas 16 itu, ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya, Nah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. loh kenapa tiba-tiba di satu itu terus nyambung ke setiap orang yang menceraikan istrinya berbuat zina? Terus
Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ini yang ditakutkan Rasul Paulus. Sampai dia nasihati jemaat Korintus, aku khawatir kalau kesetiaanmu yang sejati itu dirubah. Ya, dirubah. Jadi jangan mikirin terus anak suami istri itu ributnya duit. Tuh, duit susah. Tuh. Di tempat kita ini tidak ada kereta api. Tidak ada. Kalau di Surabaya itu ada, Jakarta ada. Jadi Surabaya saya pernah tinggal, ini pas belakang itu terus rel kereta api. Itu kalau kereta api jalan, susah, susah, lebih kencang, susah. Kalau mikirin duit terus susah. Ini bisa membuat rumah tangga hancur. Duit. Makanya disambung situ, ayat 18. Istri bilang, saya tidak ambil itu uang papa. Papanya bilang, loh tadi saya masih kasih kamu sekian, masa sudah habis, kamu belanjakan apa? Ribut. Soal mamon yang kecil. Aduh. Istrinya bilang, saya betul-betul apa yang kamu kasih itu yang saya belanja. Tidak beli baju baru. Tidak beli apa-apa. Betul papa. Saya tidak percaya, pastilah kau ini. Nah gitu ya sebaliknya. Sang istri juga bilang, ini uang gajimu kenapa sudah terpotong? Kemana kamu? Hah? Kamu kasih orang ya? Nah, mulai pikirannya. Itu soal kecil. Bisa merusak kesetiaan. Uang kita butuh. Kekayaan kita butuh. Siapa tidak mau kaya? Lebih enak toh. Tapi itu tidak menentukan kebahagiaan. Itu tidak menentukan kesetiaan dalam nikah. Tidak. Ya. Setia kepada istri, setia kepada Tuhan. Kalau kita bisa setia pada orang yang kita lihat di hari-hari, kita juga bisa setia kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan, kita setia kepada keluarga kita. Istri harus melihat, oh ini suami saya dulu berandalan betul. Seringkali pulang tengah malam, jelang pagi baru datang pulang. Pulangnya juga mabuk-mabuk. Sekarang dia udah jadi baik sekali. Kalau ditanya kamu kok lama? Ya, aku ini dalam pelayanan mah. Saya ada di gereja, jangan khawatir. Jadi baik, syukur. Suami saya jadi baik sekarang Tuhan, syukur. Kan begitu. Ya toh? Atau istrinya ditanya sama suami, dari mana kamu? Tadi ada kaum wanita di gereja, jadi saya ikut ibadah wanita. Ibadah wanita, betul lah, marah-marah. Padahal dia syukur istriku dengan firman, nuruti firman-Nya. Itu toh. Kan senang. Betul ya? Jadi kalau krisis kesetiaan, atasi dengan firman. Firman yang benar. Rasul Paulus bilang jangan sembarang terima Injil yang lain. Kita lanjut. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ya. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Ya. Sebab jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan. Ya. Dan ia akan datang melayani mereka. Ya. Terus
Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, Ya, maka berbahagialah mereka. berbahagialah. Sebab itu apa? Hamba yang setia. Hamba yang setia itu berjaga-jaga. Dalam menunggu Tuhan datang, apa yang dibutuhkan? Tuhan itu datang, hamba ini tunggu Tuhannya datang. Apa yang dibutuhkan? Kesetiaan. Ini sekarang Tuhan akan datang. Yang dibutuhkan apa? Kesetiaan. Soal percaya Tuhan Yesus akan datang pada kali kedua. Percaya. Percaya. Apa yang dibutuhkan sekarang? Setia. Lahir di kandang hina Bethlehem selama hari Natal, sudah. Mati di atas kayu salib, nanti kita akan memperingatinya pada tanggal 15 April. Sudah. Tanggal 17 kita memperingati hari kebangkitan. So, kalau tidak bangkit sia-sia kepercayaan kita. Tapi Tuhan bangkit. Sudah. Naik ke sorga. Sudah. Menyediakan tempat. Dia akan datang kembali. Nah, tunggu lebih lama datang. Dibutuhkan lebih lama, lebih banyak kesetiaan. Ini waktu kita harus membuktikan pada Tuhan kesetiaan. Sebagai imam yang sudah dibayar mahal oleh Tuhan, kita harus tunjukkan kesetiaan. Rasul Paulus bilang setia sebagai perawan suci. Gereja dijadikan perawan suci. Artinya kita ini dari yang tidak suci, dari bobrok sekali kotor, dijadikan suci. Jaga kesucian. Bukan hanya hidup sebagai orang Kristen. Oh, agama saya Kristen. Terus kelakuannya hidup benar. Itu kekristenan. Hidup suci. Itu kekristenan. Hidup sempurna nanti ketika Tuhan datang. Ini dibutuhkan kesetiaan. Berbahagialah hamba yang didapat Tuhannya setia. Ya. Nah, terus kemudian lanjut. Ayat 41 dan 42 dari Lukas 12. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya? Nah, siapa yang setia dijadikan pengurus? Harus setia. Terus untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Ya, jadi orang yang setia itu, gembala yang setia, hamba Tuhan yang setia, memberi makan pada waktunya. Pada domba-domba Tuhan. Sebab itu yang diminta Tuhan sebelum naik ke surga kepada Simon anak Yohanes Petrus, yang notabene orang yang menyangkal Kristus ini. Terus berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Seorang gembala dituntut apa? Kesetiaan. Memberi makan pada waktunya. Makanan segar. Bukan rumput kering. Terus ketika tuannya itu datang, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ayat 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Nah, berbahagia kalau kita pas kita sedang khotbah dengan hati nurani yang murni, hati nurani yang bersih. Tuhan Yesus datang sementara khotbah. Wow. Terus ketika tuannya itu datang, ya, lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ya, terus. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, ya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki. Ini sementara tunggu Tuhan datang, hamba-hamba itu baku pukul-pukul. Terus
dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk. Ya, Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, ya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, ya, dan akan membunuh dia dan Ya. membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. ya. Terus, Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan ya, atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ya, ia akan menerima banyak pukulan. ya, Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Nah, ini bicara hamba, dua jenis hamba. Hamba yang setia dan hamba yang jahat. Pukul memukul. Jadi hamba yang setia dan hamba yang baik. Ada hamba yang jahat. Ibrani 3 ayat 1 sampai ayat 2. Perhatikan baik-baik. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, Ya. pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, Jadi yaitu kita dipanggil saudara-saudara yang kudus. Ya, pandanglah kepada siapa? pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, Ya. yaitu Yesus. Nah, mari kita melayani Tuhan. Pandanglah kepada imam besar Yesus, rasul besar itu. Terus, Yang setia, dia adalah contoh kesetiaan. Setia sampai akhir. Ketika di Bukit Zaitun di situ, dia bergumul antara mau menjalani hukuman itu di atas dirinya untuk menyelamatkan dunia yang seperti dikatakan Yohanes Pembaptis, lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia, atau dia lempar. Nggak berat ini salib. Dalam pergumulan Tuhanku dan Tuhanmu, saudara, dalam wujud manusia asli 100%, walaupun dia itu Allah, dia menunjukkan kemanusiaan aslinya. Dr. Lukas mengatakan begitu takutnya dia sampai keringatnya seperti darah yang keluar. Sementara 3 murid-muridnya Petrus, Yakobus, Yohanes tidur. Dia sendiri bergumul dengan Allah Bapa di sorga. Kalau boleh aku tidak mau Tuhan. Kalau boleh aku tidak menerima ini. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Setianya Tuhan luar biasa. Lanjut dibaca. Setia kepada dia yang telah menetapkannya, ya. sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Musa lagi disebut setia. Siapa ini Musa? Imam. Lanjut dibaca. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Ya, tapi Yesus lebih besar daripada Musa. Makanya waktu di bukit 3 murid ini melihat, wow, rupa Yesus berubah. Penuh kemuliaan. Sampai Petrus bilang, ini Petrus ini pribadinya luar biasa. Cepat sekali ngomong dia. Cepat bereaksi. Tapi hatinya baik sebetulnya. Ya, semua orang punya temperamen sendiri, sifat, karakter. Ya. Dia bilang, aduh, tidak mau turun lagi. Sudah di gunung tinggi inilah. Aduh, aku bikin kemah. Satu untuk Elia, satu untuk Musa, satu untuk Tuhan. Dan tiba-tiba ada muncul di kiri kanan Tuhan, Elia dan Musa. Tiba-tiba gelap, awan, takut Petrus. Cuma ada siapa? Yesus seorang diri. Tidak ada Elia, tidak ada Musa, sisa Yesus. Dia contoh kesetiaan sampai di atas kayu salib. Di depan Pilatus tidak bicara dia. Ketika tangannya diambil, enggak ada suara. Tes, masuk
lubang darah. Satu lagi, kaki, kepala dimahkotai duri, pak, ada darah keluar. Bisa lari dia? Lo bisa. Dia itu punya kuasa. Apa susahnya? Sebagai Allah. Makanya ketika Petrus tebas telinganya seorang perwira yang datang menangkap Yesus. Tas, sarungkan pedangmu. Kamu kira kalau aku akan memanggil satu batalion saja, malaikat-malaikat, apa susahnya saya? Tuhan Yesus harus setia menanggung penderitaan itu supaya kita selamat, pintu sorga dibuka. Puji Tuhan. Musa setia, tapi Yesus setia. Lebih dari Musa. Musa itu orang keturunan Lewi. Kalau saudara baca dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 itu, Musa itu mamanya, papanya orang Lewi. Imam itu. Nah, baca aja supaya dapat tahu ya. Kalau saya tidak minta baca, saudara nanti tidak baca juga. Keluaran 2 ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi Ya. kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, siapa itu? Musa. Papanya Lewi, mamanya Lewi. Musa Lewi. Imam dituntut apa? Setia. Saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya dibeli, dibuat menjadi satu kerajaan. Menjadi apa? Imam. Setia. Itu tuntutan Tuhan. Kesetiaan. Jangan miring. Dulu belum diberkati, sekarang sudah miring kepada berkat. Tidak setia namanya. Suka dengar-dengar orang-orang ngomong. Ya. Bahaya, Rasul Paul bilang. Aku khawatir. Kamu terima Injil yang lain. Loh, Injil Pak, aku itu baca Alkitab juga. Diterangkan juga gini. Ya, Rasul Paul bilang Injil yang lain. Rohnya yang lain. Ditambahi, dikurangi. Maka Wahyu 22 mengatakan, akan kutambahi malapetaka. Kalau dikurangi, aku ambil haknya dari pohon kehidupan. Lah, Hawa cuma nambah satu kata. Satu kata dirubah, nanti mati itu mestinya pasti, kata Tuhan, dia rubah jadi nanti. Tuhan tidak berkata raba, dia tulisnya raba. Dia bilang sahabat iblis itu raba. Tuhan bilang boleh bebas, dia bilang cukup sampai dimakan titik. Tidak pakai bebas. Dikurangi kata bebas, ditambah kata raba, kata pastinya Tuhan dirubah jadi nanti. Hati-hati ya. Gereja Tuhan perlu pemahaman Alkitab yang baik. Setia pada Tuhan. Makanya ditaruh seorang gembala. Gembala kalau lihat dombanya itu bahaya, dia kasih ingat, awas, rumput kering. Tuh, kambing-kambing sudah injak-injak ya, hati-hati ya, jangan ke sana ya. Jangan, ambil sini. Mari aku tunjukkan kamu rumput yang hijau. Air yang jernih, bukan air keruh. Ya. Oke? Nah, dengar ya. Jadi kesetiaan. Dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang dapat 5 talenta dia jalankan. Datang tuannya, ini 5 talenta. Sudah 10, ambil semua. Semua diambil, dikasihkan. Oh enggak, sudah. Kamu pakai lagi. Jalankan lagi ya. Sampai waktunya, kata Tuhan dalam Matius 25 kepada hamba yang setia itu, masuklah kepada hamba yang baik. Kamu hamba yang baik, tidak cukup kata baik Tuhan. Hamba yang setia,
masuk dan turuti kebahagiaan Tuhanmu. Nanti kalau kita setia, kita juga menunjukkan sikap hidup kita yang baik sebagai hamba, Tuhan akan masukkan kita kebahagiaan. Mana itu kebahagiaan yang paling bahagia? Ruang pesta perkawinan anak domba. Berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan malam kawin anak domba. Berbahagia. Pakaian lainan, putih berkilau-kilauan, ada pesta. Bahkan duduk di sampingnya sang mempelai laki-laki sorga saya dan saudara punya mempelai laki-laki. Aduh, tapi jangan disesatkan, dilepaskan, dimiringkan dari kesetiaan. Jadi kita ini dipanggil bukannya nanti jadi raja-raja ya memerintah bersama Tuhan. Saudara baca aja di Wahyu 20 supaya saudara Bible study sendiri belajar. Bukan hanya sampai di situ. Nanti dibawa ke kota mempelai. Apa itu kota mempelai? Di atas gunung diperlihatkan Wahyu 21 itu kepada Rasul Yohanes. Yerusalem baru. Oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Bukan Yerusalem yang lama. Yerusalem baru. Yerusalem lama itu ditangisi Tuhan. Tuhan mau menjadikan kepada kita suatu tempat yang abadi nanti. Yerusalem baru. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Ke situ kita. Ya bukan hanya jadi raja, memerintah bersama suami kita, Tuhan, mempelai laki-laki. Tapi jadi mempelai wanitanya, miliknya pribadi. Yang diperoleh dengan darah, pengorbanan, kesetiaan, memikul salib. Sampai dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan menyerahkan nyawa, dia tidak dibunuh. Tuhan tidak dibunuh. Tuhan saya dan Tuhan saudara tidak dibunuh. Dia menyerahkan nyawa. Nggak ada orang bisa ambil nyawanya. Dia bisa ambil nyawa saudara. Ya, nyawanya Pilatus bisa diambil. Dia tidak ambil nyawanya Yesus. Hamba yang dapat 2 talenta, hamba yang baik, turut kebahagiaan Tuhanmu. Saudara baca aja di Matius 25. Kalau kamu menunjukkan sebagai hamba yang setia dan hamba yang baik, tapi jangan hamba yang jahat. Itu hamba jahat, pukul memukul. Ya. Dan kesetiaan tidak hanya 10 tahun. Tidak hanya 20 tahun. Setia sampai akhir. Jemaat Smyrna, setia sampai mati ya. Rasul Paulus sudah menunjukkan bukti. Aku telah mengakhiri suatu pertandingan yang baik. Dan sekarang tersedia mahkota. Mahkota kehidupan. Mahkota abadi ini. Mahkota kemuliaan. Bagi gembala-gembala yang setia beri makan domba-domba. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang dibutuhkan oleh seorang imam, kesetiaan. Tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sampai nanti akan dinobatkan jadi raja. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tertumpah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani
melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mau jadi roti yang terpecah bagimu, aku mau jadi anggur yang tertumpah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendakmu, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Mengasihi lebih sungguh. Lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau akan naik kayu salib, ada doa yang dinaikkan oleh Tuhan kepada Bapa di surga, supaya mereka menjadi satu, suami dan istri dan anak menjadi satu, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Saudara bersaudara dalam jemaat gereja Tuhan menjadi satu, melayani Tuhan, mulai dari keluarga datang kepada jemaat menjadi satu. Lalu Tuhan utus kita ke dunia. Tuhan utus kita dalam satu kesatuan, sehingga orang melihat sungguh orang percaya itu, sungguh pelayang Tuhan itu, hamba-hamba Tuhan satu adanya. Kecuali guru palsu, nabi palsu, gembala palsu, tidak mungkin jadi satu. Tapi kalau saudara aslinya ketebusan Yesus, maka kita oleh darah Yesus dibuat jadi satu kerajaan. Imam-imam, calon-calon raja
yang menjalankan imamat yang merajani, yang berkuasa atas dosa. Tidak lagi kuasa dosa itu menguasai kita. Kita yang menguasai dosa. Mari sama-sama kita, istri dan suami. Kalau kau bersama istri, gandeng tangan istri, gandeng tangan anakmu. Kalau ada hamba-hamba Tuhan, bergandengan tangan. Jalan Yesus datang, mari sama-sama melayani. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani Tuhan, layani dengan setia, melayani lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Saudara, kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah. Kita akan makan perjamuan suci. Mari sediakan hosti dan anggur masing-masing. Saudara pegang di tangan kanan itu roti, dan di tangan kiri kau pegang cawang anggur itu. Dan mari kita memeriksa hidup kita. Kalau kita telah tidak setia, kurang setia, katakan, Tuhan ampuni, karena saya tidak setia melayani Tuhan. Kalau ada suami yang tidak setia pada istri, inilah saatnya kembali pada istri. Maliaki 2 mengatakan jangan tidak setia pada istri masa muda. Kembali pada istri. Istri kembali pada suami. Anak kembali pada orang tua. Orang tua kembali pada anak. Orang akan melihat gereja Tuhan satu. Doa Yesus yang berkuasa supaya mereka jadi satu, unity dalam satu kesatuan. Dan di sorga tidak ada perbedaan, di sana tidak ada sinode, tidak ada merek gereja. Di sana kita semua adalah orang-orang yang telah dibuat jadi satu kerajaan imam-imam. Mari angkat itu roti. Ini pun kita buat, kita makan, mengingat Tuhan. Dan melakukannya sampai Tuhan datang. Angkat roti di tangan kanan itu. Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya roti yang kita pegang ini persekutuan kita dengan tubuh daging Yesus Kristus? Kalau saudara katakan ya, mari silakan makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melayani dalam satu kesatuan. Alangkah indahnya duduk saudara bersaudara diam dengan rukun. Kesana Tuhan perintahkan berkat.
dan kehidupan. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan diambil cawan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang. Haleluya. Apa saudara percaya cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Kalau saudara yakin, mengimani kata amin, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Mari mau menyanyi, gandeng tangan suami dan istri, anak, orang tua, saudara bersaudara, melayani bersama. Mari, sedikit waktu lagi Tuhan datang. Inilah waktu di mana kita bisa melayani, melayani lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Amin. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Amin. Mengasihi orang bayar, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk pengajaran firman Tuhan yang menunjuk kami, kehidupan kami, yang mengajari kami seperti Bapa mengajari anak-anaknya untuk setia sampai akhir, setia sampai Tuhan datang, setia dan sungguh-sungguh bersama keluarga, bersama saudara-saudara seiman, bersama hamba-hamba Tuhan pelayan, untuk melayani Tuhan sampai Tuhan datang, Raja di atas segala raja, membawa kita ke tempat di mana Dia ada, dan kita boleh memerintah bersama Dia sebagai Raja-Raja 1000 tahun lamanya di bumi. Kami percaya kerajaan damai akan turun di bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pendalaman Alkitab. Sekali lagi mari kita nyanyikan itu nyanyian melayani. Mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama angkat tangan kita, mata kepala tertuju pada Yesus, Rasul dan Imam besar yang setia. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Lebih dulu melayani kepadaku,
Yesus. Mari angkat tangan dua-dua, terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dia memberkati kita dan menjadikan kita berkat buat banyak orang. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan lanjutkan dengan ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.